Shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita kembali lagi ibadah online sekolah minggu GKPS Maranatha. Kak Mary percaya adik-adik sekolah minggu udah siap untuk mulai ibadah. Dan jangan lupa untuk ambil Alkitabnya, persembahannya, dan bersikap dengan benar juga. Oke? Nah, Kak Mary mau nyapa adik-adik dulu. Kalau Kak Mary bertanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Semuanya jawab, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya, kalau Kak Mary bertanya, apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, sekarang Kak Mary sapa, adik-adik jawabnya dengan semangat ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Keren-keren semua. Nah, sekarang Kak Mary mau ngasih tahu tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Sekali lagi ya, Tuhanku hebat. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan supaya ibadah kita dapat berjalan dengan baik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hari yang baru ini. Saat ini kami akan mulai ibadah kami, Tuhan sertai kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Shalom juga untuk orang tua kami. Selamat hari minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Begitu juga untuk orang tua kami. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan Alkitabnya dan siapkan persembahannya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi, Bapakku datang padamu. Kita mulai ya. Yang indah setia
mari kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Tuhan, kami mau beribadah, memuji nama-Mu. Berkati kami, ya Tuhan Yesus. Amin. Goseng Jehovah na pauli rumah soya do si panukang nii ang goseng Jehovah na maramod kon huta soya do halak na menjaga. Kirape puho lang ondos bani Tuhan soya do na ibu kami ini didukapi modo langdong bagas Tuhan soya do na iur jahoni. Jikalau tidak Tuhan yang memberkati rumah kita, sia-sia saja meskipun Dia ahli tukangnya. Jikalau tidak Tuhan yang memberkati suatu desa, sia-sia saja orang yang menjaganya. Serahkanlah semua pekerjaanmu, serahkanlah kepada Tuhan semua pikiranmu, karena semuanya akan menjadi lebih baik. Aku sing Jehovah na pauli rumah soya do si panukang nii. Tuhan soya do na ibol jahoni.
Shalom adik-adik kami dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita boleh kembali hari ini mau belajar tentang firman Tuhan. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk Alkitabnya semua disiapkan. Dah, Alkitabnya sudah diambil, sudah disiapkan. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini kami masih boleh bangun. Kami masih boleh menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tahu apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ini kami Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengerti. Di dalam dan melalui perantara anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bangsa Israel. Bangsa apa? Bangsa Israel. Nah, kalau cerita tentang bangsa Israel, biasanya kita akan selalu ingat perjanjian lama atau perjanjian baru? Good, perjanjian lama. Hari ini kita mau belajar dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran ada perjanjian apa? Betul, perjanjian lama. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Keluaran adanya di mana ya? Di mana? Betul, setelah kitab Kejadian. Habis Kejadian Keluaran. Setelah Keluaran apa? Imamat. Bagus. Udah dapat semua? Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama ya. Walaupun Kak B nggak bisa dengar adik-adik baca atau enggak firman Tuhan, tapi kakak percaya kalau adik-adik semua ikutin Kak B untuk membaca. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita mau belajar tentang tema kita hari ini. Tadi di awal Kak Mary udah bilang tema kita itu apa? Iya betul, Tuhanku hebat. Apa temanya kita hari ini? Tuhanku hebat. Nah kalau hebat biasanya jempolnya 2 ya. Kalau anak yang hebat biasanya dikasih jempol. Kalau anak yang tidak hebat biasanya dikasih apa? Kelingking. Tapi sekarang kita mau bicara tentang yang hebat. Tentang yang jempol-jempol. Siapa yang hebat yang mau kita bicarakan pada hari ini? Tuhan. Kita mau bicara tentang bagaimana Tuhan kita yang hebat itu bisa menolong bangsa Israel. Memangnya bangsa Israel mau kemana Kak Mei? Bangsa Israel dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, kalau misalnya kita mengingat kembali cerita tentang bangsa Israel ini, banyak sekali pertolongan-pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan bagi mereka. Yuk kita ingat lagi. Pada saat dulu bangsa Israel berjalan di malam hari, apa yang Tuhan berikan? Good, tiang api. Pada saat
siang hari bangsa Israel kepanasan, aduh panas gitu. Apa yang Tuhan berikan? Tiang awan. Tidak hanya itu, pada saat bangsa Israel mengeluh, kelaparan, apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan mana dan burung sebagai lauknya. Baik sekali ya Tuhan kita itu. Dan Tuhan kita itu keren, hebat. Karena siapa yang bisa membuat tiang awan supaya mereka tidak kegelapan? Siapa yang bisa membuat tiang awan supaya mereka tidak kepanasan? Hanya Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau cerita bagian yang lain. Bagian tentang kehebatan Tuhan yang lain. Tuhan saat ini membuat sesuatu yang luar biasa. Luar biasanya di mana Kak Mi? Tadi kan kita sudah membaca Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Nah, adik-adik, cerita yang tadi kita baca dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 itu menceritakan kondisi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu kan Raja Firaun gak rela kalau misalnya bangsa Israel itu harus keluar dari Mesir. Jadi pada saat bangsa Israel ini keluar dari Mesir, Raja Firaun menyiapkan 600 kereta dan lengkap semua prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel itu. Jadi pada saat itu terjebaklah bangsa Israel ini. Kalau mereka melihat ke depan, aduh ada lautan, bagaimana kami harus menyeberanginya? Kalau mereka mau putar balik ke belakang, sudah dikejar-kejar oleh prajuritnya Raja Firaun. Gimana dong? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka berada dalam kondisi yang terjepit. Maju salah, mundur pun salah. Seperti itu. Nah, pada saat itu Tuhan menolong bangsa Israel. Caranya seperti apa? Melalui Musa, Tuhan menyuruh, ulurkan tanganmu ke depan, katanya. Sehingga pada saat itu terbelahlah laut itu menjadi dua. Bayangkan ya, saya belum pernah ke laut. Tahu kan bagaimana laut itu? Airnya semana? Terus mungkin gak kira-kira kalau misalnya kita melalui atau berjalan di atas laut itu? Kanan kirinya laut, tengah-tengahnya kering. Kayak cerita firman tadi. Sulit ya. Pasti kalau kita mau menyeberangi laut, kita harus pakai kapal paling tidak. Atau kita harus naik jembatan. Nah, pada saat itu belum ada jembatan. Jadi Tuhan menunjukkan kehebatannya. Melalui Musa, Tuhan suruh ulurkan tanganmu, katanya. Lalu terbelahlah laut itu. Ketika laut itu terbelah, berjalanlah bangsa Israel itu di tanah yang kering. Kanan kirinya tetap laut. Tapi mereka bisa berjalan di tanah yang kering sehingga mereka bisa melalui laut Teberau itu. Ketika laut itu dilalui, mereka sudah sampai di seberang. Apa yang terjadi dengan bangsa Mesir atau prajurit Raja Firaun yang mengejar mereka? Laut itu kembali menutup sehingga tenggelamlah prajurit-prajuritnya Raja Firaun itu. Jadi bangsa Israel bisa diselamatkan, terbebas dari kejaran prajuritnya Raja Firaun, dan bangsa Israel pun bisa melalui laut Teberau yang ada di depan mereka. Nah, yuk kita ingat kembali. Dari cerita ini, kita belajar tentang apa? Pertama, kita belajar tentang kehebatan Tuhan, betul. Apa aja kehebatan yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel, khususnya dalam cerita kita ini tadi. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membelah laut menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering, dan bangsa Mesir, prajurit-prajurit Raja Firaun, tenggelam di dalam laut itu, sehingga mereka tidak bisa mengejar bangsa Israel. Oke, hebat ya Tuhan kita ya. Jadi adik-adik,
apapun yang menjadi masalah kita sekarang, apapun yang menjadi jalan buntu untuk kita sekarang, percayalah sama seperti Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan pun mampu menolong kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik atau teman-teman dalam pergumulan, jangan cari yang lain. Cari siapa? Cari Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat, yang mampu untuk mengatasi semua pergumulan kita. Ya adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Yuk, sebelum kita selesaikan, kita berdoa. Tutup matanya kembali, lipat tangannya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami boleh tahu kalau hari ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hebat. Ajari kami Tuhan untuk selalu bergantung kepadamu dan mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Tuhan, jagai kami semuanya dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Mungkin masih sekolah dari rumah, kiranya Tuhan yang tetap ajari kami supaya kami tetap jadi anak yang rajin, jadi anak yang memang mengisi diri kami sehingga kami tetap jadi anak-anak yang pintar. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh mama papa kami. Tuhan yang jagai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan tangan mereka juga, sehingga cukuplah rezeki yang daripada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami semua. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan yang menjagai kami semuanya, supaya kami tetap sehat-sehat, jauh dari segala sakit penyakit, jauh dari segala virus-virus ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan pelindung kami yang paling setia. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami boleh leluasa datang kepadamu sebagai anak-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam dan melalui perantara nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ikuti kakak sekali lagi ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesehatan dan nafas kehidupan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat beribadah melalui streaming di rumah kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Tuhan, berkati orang tua kami agar selalu sehat dan banyak rezeki. Berkati teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami dimanapun berada. Berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Berkati juga teman-teman, orang tua, saudara dan guru sekolah minggu yang sedang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan, agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan, hapuskanlah virus corona dari bumi ini, agar kami dapat bersekolah dan beribadah di gereja kembali. Ya Tuhan, berkati para medis ya, mengobati pasien-pasien yang terkena COVID-19, agar tetap sabar menghadapi mereka. Berkati juga pasien yang terkena COVID-19, agar mereka sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasa.
Tuhan, ampuni dosa-dosa kami agar kami layak berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, silakan diambil persembahannya. Nah, kemudian kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita, dan mari sama-sama kita ucapkan doa persembahan. 1, 2, 3, ya. Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
mari kita bersama-sama berdoa. Doa, O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torang ganu, semboi dalanan nami, salakah natorsa, dokham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik sekolah minggu kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Nah, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Begitu juga untuk orang tua kami. Terima kasih banyak sudah membimbing adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya menghafal ayat hafalan minggu depan supaya yang menghafal ayat hafalan lebih banyak lagi. Dan kita sama-sama berdoa untuk COVID-19 ini supaya cepat berlalu, supaya kita bisa berkumpul di rumah Tuhan bersama-sama lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.